Oke. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Roberto Carlos Simangunsorong. Saya dari kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan video pertemuan 13 tentang API. Yang pertama itu tugas yang diberikan adalah buatlah fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini melalui public API. Dan yang kedua ada membuat menu baru untuk diletakkan di dalamnya ada API dan terdapat gambar dan juga diletak seperti album dan juga temanya disesuaikan dengan tema kita. Kemudian kita lanjutkan ke programnya. Yang pertama itu ada cuaca. Pada cuaca ini akan menampilkan cuaca di Pekanbaru. Pertama kita lihat untuk layoutnya. Pada layoutnya saya menggunakan seperti biasa text view, toolbar, dan button refresh untuk merefresh cuaca yang terbarunya. Lalu ada item cuaca. Ini untuk menampilkan cuacanya. Baru yang paling penting itu adalah API. Kita gunakan API dari openweather.map. Pertama kita harus daftar akunnya. Kita daftar akunnya, lalu kita masuk ke webnya. Setelah kita masuk, kita daftar, nanti kita akan diberikan API publik yang berlaku selama 10 hari dan kita bisa gunakan. Dan untuk APK-nya sudah saya dapatkan. Kita letakkan di sini, cuaca API service. Pada cuaca API client ini, kita letakkan link, lalu semua yang ada di sini seperti JSON-nya untuk menampilkan data pada uh, emulator kita nanti. Ini untuk linknya, dan kita gunakan retrofit 2 untuk perubahan dari linknya ke menjadi tampilan. Pada API service, kita bisa menggunakan query ini get untuk mengambil data weather data. Setelah itu kita ada method get cuaca untuk menampilkan nama kota dan juga mengambil API key yang akan digunakan untuk mengakses web yang berisi data tentang cuaca di Pekanbaru. Dan juga ada units dengan satuan dan string dan dalam metrik agar suhu bisa menjadi Celsius. Lalu kita ambil cuaca model. Pada cuaca model ini saya menggunakan ini untuk koordinator, list view, weather, base, main, visibility, wind, cloud, dan berikutnya dalam bentuk kelas-kelas yang banyak. Karena di dalam kelas ini ada data lagi. Mungkin sekian untuk pada bagian cuaca. Kita akan lanjutkan pada bagian untuk game. Pada tema kali ini saya mengambil tema top up dan saya akan menampilkan game-game yang ada yang tersedia pada top up kami. Nanti akan ditampilkan deskripsinya setelah kita menekan item yang ada di dalamnya. Yang pertama kita lihat dulu untuk layoutnya. Yang kita gunakan yaitu game detail. Nanti akan menampilkan detail, ada gambar, nama game, deskripsi, genre, platform, publisher, dan rilisnya kapan. Setelah itu ada game grid. Ini untuk meletakkan item-itemnya, item-item game. Ini adalah item game. Ini ada gambar dan judul nama gamenya. Nanti cuma akan tampil ini. Nanti setelah dipencet itemnya, akan menampilkan detail game detail ini.
akan beda activity. Kita masuk ke yang pertama, ada API-nya. Pada API-nya saya menggunakan pada web free to game. Dan berikut untuk penerjemahnya untuk mendapatkan data-datanya. Lalu ada API service-nya, ini kita menggunakan get dan get games untuk mengambil game model. Nanti kita lihat game. Ini untuk API dan games. Ini sudah publik dan bisa kita ambil pada webnya. Untuk game modelnya kita gunakan ini karena saya mendapatkan saya telah melihat di webnya. Berikut adalah data-datanya. Ada ID, title, thumbnail, short description, game URL, genre, platform, publisher, developer, dan release date. Ini semua sudah kita dapatkan. Kemudian kita gunakan Parasilize untuk menampilkan datanya menggunakan intent put extra pada nanti game grid. Pertama kita jelaskan untuk game detailnya. Ini untuk mengambil data dari API tadi untuk menampilkannya. Pertama kita grid dulu. Ini untuk mengambil data, mengirimkan data. Ini mengirimkan data nanti ke game detail untuk ditampilkan detailnya. Ini untuk seperti ini untuk toolbar. Ini juga kita tidak lupa untuk bindingnya. Kemudian ada game detail activity. Ini untuk menerima data yang sudah dikirim tadi pada game grid activity. Mungkin jika nanti tidak dapat, nanti akan keluar toss ini. Data tidak tersedia. Ini untuk mengembalikan ke halaman sebelumnya. Kemudian saya jelaskan tentang gap adapter. Ini untuk menghubungkan keduanya. Pada ini akan muncul TV title untuk judul, ada recycle view, dan kita mengambil untuk game model. Setelah itu kita ada inner untuk posisinya, untuk itemnya. Nanti itemnya akan diposisikan seberapa yang maunya. Setelah itu ada positionnya dan item count-nya. Pada item grid ini kita menggunakan binding recycle view layout manager dan kita ambil 2 untuk setiap kolomnya. Jadi saya mengambil dua kolom untuk ditampilkan pada setiap game. Ini untuk menampilkan seperti album. Setelah itu kita lanjutkan pada, oke, sudah siap, kita lanjutkan pada demonya saja. Pada saat mengecek cuaca, kita langsung ditampilkan pada menu home-nya. Nanti akan muncul data-data yang berkaitan dengan cuaca di Kota Pekanbaru ini. Refresh-nya tidak berfungsi karena cuaca tidak langsung berubah. Jadi seperti ini. Ini cuacanya, ini cuaca. Ini log cuaca. Gunakan try and catch. Baik, kita masuk ke aplikasi. Ada salah pada OBS-nya. Oke, masuk. Sebelumnya maaf saya belum mengubahnya untuk dashboard.
Kita ulang saja. Kita ulang saja. Pertama cek cuaca seperti ini. Ada tombol refresh-nya untuk mengecek ulang kembali cek cuacanya. Kali ini dan sudah berhasil. Lalu masuk ke aplikasi, gunakan akun yang sudah kita daftar. AB. Mungkin berhasil. Untuk daftar gamenya ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah item-item yang sudah kita desain tadi. Dan ini adalah data yang sudah kita ambil dari webnya. Ada gambar dan juga judulnya. Nanti setelah kita tekan, maka akan muncul detail gamenya. Ada deskripsi, genrenya, platform, publisher, dan tanggal rilisnya, serta gambarnya. Ini ada banyak, ada Pang, ada game ini, Terminal Liberty, dan masih banyak lainnya yang bisa kita gunakan. Genshin Impact, oke. Mungkin sekian untuk penjelasan laporan kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.